Halo semuanya, di kesempatan kali ini kita akan coba untuk melakukan manajemen user pada WordPress. Jadi di WordPress sendiri terdapat menu users yang nantinya bisa kita gunakan untuk menambahkan user, mengubah user, atau menghapus user. Nah, di WordPress sendiri juga terdapat tingkatan-tingkatan user yang perlu kita tahu. Nah, gimana sih caranya melakukan manajemen user? Yaitu yang pertama, teman-teman bisa login terlebih dahulu ke WP Admin. Lalu untuk memanajemen user, kita bisa mengarahkan pada menu user, lalu all users. Nah, di sini akan tampil user yang sudah kita buat tadi ya, waktu proses instalasi. Nah, jika ingin kita tambahkan, maka kita bisa klik Add New. Nah, di Add New sendiri, kita bisa menambahkan user-user yang kiranya nanti akan bisa login pada WordPress kita. Nah, ini sangat berguna jika teman-teman punya tim ya, punya tim yang sama-sama mengelola web teman-teman, maka add new user ini memungkinkan mereka untuk login sesuai dengan user mereka sendiri. Nah, sebagai contoh, ini kita isikan saja username-nya misalnya Satria, lalu passwordnya misalnya satria@gmail.com. Nah, ini required ya, jadi harus diisi. Sedangkan ini yang lain ini tidak perlu diisi juga tidak apa-apa. Lalu untuk passwordnya sendiri bisa kita misalkan password ya, PAK yang SSWLRD. Nah, karena saya menggunakan password yang lemah, maka saya harus mengkonfirm menggunakan password lemah di sini. Lalu ini bisa juga kita berikan notifikasi berupa email ke user yang didaftarkan. Nah, selanjutnya ini adalah tingkatan user ya, atau role. Ada beberapa role yang harus kita ketahui ya. Ada subscriber, contributor, author, editor, dan administrator. Nah, untuk tingkatannya sendiri bisa kita baca ya pada dokumentasi WordPress. Nah, jadi yang pertama ada administrator ya. Jadi administrator ini somebody who has access to all administration features within a single site. Jadi administrator ini bisa melakukan akses ke semua fitur ya pada sebuah website ya. Nah, tapi untuk saran saya ya, untuk administrator ini usahakan diberikan kepada orang-orang yang teman-teman percaya gitu ya, karena dia juga bisa menghapus user, sehingga ada kemungkinan jika orang itu jahat, maka dia bisa menghapus user teman-teman, dan jadinya teman-teman tidak punya akses ke website teman-teman sendiri. Nah, selanjutnya ada juga editor. Nah, editor ini adalah somebody who can publish and manage posts including the post of other users. Jadi, editor ini bisa melakukan publish dan memanage post dari user-user lainnya, seperti itu. Jadi ini agak turun sedikit ya kapasitasnya. Lalu yang ketiga yaitu author. Nah, author ini adalah somebody who can publish and manage their own post. Jadi dia hanya bisa melakukan publish di postnya sendiri, seperti itu. Jadi dia tidak bisa melakukan publish dari user lain. Lalu selanjutnya ada kontributor ya. Jadi kontributor itu adalah somebody who can write and manage their own post but cannot publish them. Jadi kontributor ini seperti kontributor biasa ya. Jadi dia bisa mensubmit tulisan, namun dia tidak bisa mempublish gitu. Jadi hanya sebatas draft. Lalu siapa yang akan mengapprove? Nah, yang akan mengapprove nantinya adalah seorang editor. Jadi editor yang akan mengapprove tulisan-tulisan dari semuanya, ya. Baik itu kontributor maupun author, itu bisa di-approve oleh editor. Lalu selanjutnya ada juga subscriber ya. Jadi subscriber ini adalah somebody who can only manage their profile. Nah, ini biasanya untuk subscribe ya. Jadi misalnya ada yang pengen login aja dan mengakses menu-menu tertentu, nah bisa menggunakan subscriber ini. Nah, untuk role dan usernya ini sendiri ya, jadi sebenarnya bisa kita atur. Mereka ini bisa
melakukan apa saja nanti bisa menggunakan plugin. Nah, karena kita pada saat ini adalah manajemen user aja ya, mungkin kita akan menggunakan user default ya. Ini adalah settingan default yang bisa kita gunakan. Nah, untuk Satria sendiri ini saya pengennya dia menjadi editor. Nah, jadi editor ini nanti yang bertugas untuk melakukan approval ke user-user lainnya. Nah, jika sudah, maka kita bisa klik add new user. Oke. Nah, selanjutnya si Satria ini nantinya bisa login dengan usernya sendiri dan passwordnya sendiri. Seperti itu. Mungkin bisa kita coba ya menggunakan akun dari Satria. Kita login terlebih dahulu. Tadi kan ininya Satria, passwordnya adalah password. Nah, ketika kita login sebagai editor, maka menu-menunya hanya seperti ini ya. Jadi dia tidak bisa melakukan manajemen user. Dia hanya sebatas post dan page. Nantinya ketika ada user lain yang akan meng-post ya, misalnya kontributor, nanti akan menjadi draft di sini dan bisa di-approve oleh editor. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk menu manajemen user. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.